Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya. Pertama-tama kami akan mempresentasikan tentang deviance atau penyimpangan. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Sisi Priliandra. Nama saya Almanda Jazro. Saya Kaisar Musadak. Nama saya Muhammad Ilham. Saya Michaela Christabel. Lanjut. Nah, jadi pertama-tama kita harus tahu itu definisi penyimpangan. Jadi apa sih itu penyimpangan? Jadi penyimpangan itu adalah pelanggaran norma budaya di suatu tempat atau di suatu kulturnya masing-masing. Yang kedua ada kejahatan atau crime. Nah, kejahatan atau crime ini adalah pelanggaran hukum pidana yang ditetapkan resmi oleh masyarakat. Jadi ini sifatnya lebih formal daripada penyimpangan. Terus kita harus tahu nih apa itu social control. Jadi social control itu adalah upaya dari masyarakat untuk mengatur pemikiran dan perilaku orang lain. Nah, contohnya itu misalnya orang tua yang ceramain anaknya atau seorang teman yang berkomentar tentang genre musik kesukaan, style atau cara kita berpakaian. Dengan itu secara tidak langsung orang tua atau teman tersebut mengatur perilaku orang lain, ngebuat mereka jadi mikir kayak, oh apakah perilaku gue ini nggak cocok untuk di masyarakat dan lain-lain. Namun jika penyimpangannya itu memang serius, itu nanti akan melibatkan yang namanya criminal justice system. Jadi criminal justice system adalah itu organisasi-organisasi formal yang dapat menanggapi dugaan pelanggaran hukum atau si penyimpangan serius tersebut. Contohnya polisi, terus persidangan atau penjara. Selanjutnya ada the biological context. Jadi kalau ke biological context itu adalah bagaimana tampilan fisik seseorang itu mempengaruhi tindakan penyimpangan sosial seseorang. Nah, kalau misalnya dari Cesar Lombroso, dia ini waktu itu pernah kerja di penjara. Jadi dia bilang kalau misalnya kriminal itu tuh punya physical appearance yang mirip. Katanya dahinya rendah, terus rahangnya menonjol, terus dia hairy juga, terus tangannya luar biasa panjang. Nah, tapi kalau William Sheldon ini, dia bilang lebih ke postur tubuhnya. Jadi biasanya tubuhnya itu laki-laki. Jadi biasanya itu laki-laki dan dia itu berotot dan tubuhnya atletik. Terus habis itu ada tim riset nih. Tim risetnya itu emang udah di bidang studi genetik. Dia itu juga bilang kalau misalnya emang ada kok kemungkinan hubungan antara biologi dan kejahatan. Contohnya itu adalah dia ada seorang saintis yang melakukan studi di tahun 2003. Nah, dia itu udah ngelakuin studinya tuh selama 25 tahun dan dia mengatakan kalau misalnya biologi itu bisa mengaruh ke kejahatan, terutama biologi yang rusak, ada gen yang rusak, contohnya misalnya enzim yang berlebihan sama faktor lingkungan, contohnya misalnya dia pernah di-abuse di masa lalunya itu juga ngaruh. Yang selanjutnya ada personality factors. Nah, kalau personality factors ini adalah penyimpangan itu dilihat dari hasil sosialisasi yang tidak sukses atau tidak berhasil. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, personality itu kan kita bisa dibuat dari yang namanya social experience. Dan dari social experience itu kita menimbulkan sosialisasi. Jadi kalau misalnya sosialisasinya aja nggak sukses, berarti personality kita juga akan berdampak untuk kedepannya, yaitu jadi menyimpang atau berbeda dari masyarakat lainnya. Nah, Walter Reckless dan Simon Dinitz itu ngeriset dengan minta seorang guru untuk memberikan dua nama murid. Yang pertama, yang sering bermasalah dengan aturan. Yang kedua, tidak pernah bermasalah dengan aturan. Nah, murid yang baik atau murid yang nggak pernah bermasalah dengan aturan, itu adalah dia mempresentasikan hati nurani yang kuat, bisa mengidentifikasi dan sadar akan norma dan nilai-nilai yang ada. Jadi dia tahu mana yang menurut dia baik, mana yang menurut dia buruk, atau yang disebut sama Freud kemarin itu adalah super ego. Tapi murid yang tidak baik atau yang lebih sering bermasalah dengan aturan, itu dia memiliki hati nurani yang lebih lemah, kurang toleransi, dan merasa tidak sejalan dengan kultur atau norma yang ada. Jadi dia merasa nggak sejalan lah sama norma yang ada di masyarakat, dan pernyataan ini disebut dengan containment theory. Terus selanjutnya ada the social foundations of deviance. Ini tuh maksudnya yang memfondasikan adanya penyimpangan. Yang pertama itu adalah penyimpangan itu sebenarnya bisa bervariasi sesuai norma budaya masing-masing. Jadi misalnya suatu itu akan menyimpang hanya pada norma tertentu. Misalnya kalau misalnya di Amerika mungkin kan kecup pipi atau manggil orang yang lebih tua dengan nama panggilan itu kan hal yang biasa. Tapi kalau misalnya di Indonesia itu hal yang menyimpang. Itu contohnya. Atau di Nevada prostitusi itu diperbolehkan, tapi di seluruh US lainnya prostitusi itu dilarang.
gitu. Dan contohnya kalau misalnya dibandingin sama seluruh dunia, jadi penyimpangan itu tuh bahkan lebih bervariasi lagi. Contohnya di Albania dia tuh ngelarang adanya public display tentang religion faith kita. Contohnya misalnya kalau misalnya kita sholat kelihatan mungkin itu nggak boleh. Selanjutnya ada seseorang menjadi menyimpang saat orang lain mendefinisikan mereka bahwa mereka menyimpang. Jadi contohnya itu kita lagi berjalan sendiri terus kita ngomong sendiri. Mungkin kita bergumam atau mungkin kita lagi nyanyi sendiri. Itu pasti banyak banget orang yang ngira kalau misalnya kita itu mungkin mentally ill atau sakit jiwa. Atau kita misalnya minjem pulpen ke teman, banyak juga orang yang nganggap kita tuh kriminal atau kayak mungkin kan soalnya kalau pulpen itu jarang dibalikin dan lain-lain. Jadi itu tuh bisa jadi menyimpang tergantung bagaimana orang lain menerima, mendefinisikan, dan merespon terkait perilaku kita tersebut. Selanjutnya bagaimana masyarakat menentukan norma dan bagaimana mereka mendefinisikan suatu pelanggaran aturan, itu keduanya melibatkan social power. Jadi Karl Marx itu bilang kalau misalnya hukum itu merupakan aset aset bagi orang-orang yang punya kedudukan yang kuat gitu untuk mempertahankan ideologi mereka masing-masing gitu. Jadi maksudnya di sini maksudnya yang sering didengar mungkin adalah masyarakat yang lebih dominan atau kelas atas gitu. Jadi social power itu ngaruh. Contohnya misalnya tunawisma berbicara terhadap pemerintah, mungkin protes atau apapun itu sangat berisiko ditangkap karena mungkin dianggap mengganggu kedamaian. Tapi kalau misalnya seorang kandidat pada masa kampanye melakukan hal yang sama, mungkin dia malah dapat perlindungan dari pihak polisi gitu. Oke, selanjutnya ada structural functional theories, the function of deviance. Emil Durkheim membuat sebuah poin, yaitu kunci utama pendekatan struktural fungsional adalah bahwa penyimpangan adalah bagian penting dari organisasi sosial. Di sini ada Durkheim basic insight, yaitu Emil Durkheim membuat klaim bahwa tidak ada yang abnormal tentang penyimpangan. Di dalamnya ia melakukan 4 fungsi penting, yaitu yang pertama, penyimpangan menegaskan nilai dan norma budaya. Maksudnya di sini, Emil Durkheim menganggap tidak ada kebaikan tanpa kejahatan dan tidak ada keadilan tanpa kejahatan, sehingga penyimpangan diperlukan untuk mendefinisikan dan mendukung moralitas. Yang kedua, penyimpangan memperjelas batas-batas moral. Dengan mendefinisikan beberapa individu sebagai menyimpang, orang menggambar batas antara benar dan salah. Contohnya itu sebuah perguruan tinggi menandai batas antara kejujuran akademik dan kecurangan dengan mendisiplinkan siswa yang menyontek dalam ujian. Yang ketiga itu penyimpangan menyatukan orang. Orang biasanya bereaksi terhadap penyimpangan serius dengan kemarahan bersama. Dengan itu, Durkheim menjelaskan mereka menegaskan kembali moral ikatan yang mengikat mereka. Yang terakhir, penyimpangan mendorong perubahan sosial. Orang-orang yang menyimpang mendorong batas-batas moral masyarakat, menyarankan alternatif untuk mendorong perubahan. Kata Durkheim, penyimpangan yang terjadi hari ini bisa menjadi moralitas hari esok. Selanjutnya ada Merton's Trait Theory. Yang pertama itu ada konformitas atau kesesuaian terletak dalam mengejar tujuan budaya melalui sarana yang disetujui. Yang kedua itu ada inovasi, yaitu Merton menyebut jenis penyimpangan ini menggunakan cara yang tidak konvensional atau kejahatan jalanan daripada cara konvensional atau kerja keras pada pekerjaan lurus untuk mencapai tujuan yang disetujui secara budaya. Yang ketiga itu ada ritualisme atau ketidakmampuan untuk mencapai tujuan budaya juga dapat mendorong jenis penyimpangan lain yang disebut Merton sebagai ritualisme. Yang keempat ada retretisme, yaitu menolak tujuan budaya dan cara konvensional sehingga seseorang pada dasarnya putus, atau contohnya itu kayak pecandu alkohol, narkoba, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada rebellion atau menolak definisi budaya tentang kesuksesan dan cara konvensional untuk mencapainya, tetapi mereka melangkah lebih jauh dengan membentuk budaya tandingan yang mendukung alternatif tatanan sosial yang ada. Selanjutnya ada deviant subcultures. Richard Cloward dan Lloyd Ohlin memperluas teori Merton, mengusulkan bahwa kejahatan tidak hanya dihasilkan dari kesempatan yang sah atau legal yang terbatas, tetapi juga dari peluang yang tidak sah atau ilegal yang mudah diakses. Kalau tidak
dapat menemukan peluang legal atau ilegal, penyimpangan dapat mengambil salah satu dari dua bentuk, yaitu konflik subculture atau geng jalanan yang bersenjata yang melakukan kejahatan karena frustasi dan ingin diakui, dan yang kedua itu ada recreative subculture atau anak-anak putus sekolah, pecandu narkoba atau pecandu alkohol. Menurut Albert Cohen, kenakalan paling umum di kalangan pemuda kelas bawah disebabkan karena mereka ingin memiliki kesempatan paling kecil untuk mencapai kesuksesan konvensional. Mereka ingin menjadi seseorang dengan cara ditakuti di jalanan dan di masyarakat mereka. Menurut Walter Miller, delinquent subculture dikarakterisasikan dari yang pertama masalah, timbul dari sering terjadi konflik dengan polisi atau guru. Yang kedua kekerasan atau toughness, ukuran atau kekuatan fisik biasanya terjadi di kalangan laki-laki. Yang ketiga ada kecerdasan atau kemampuan untuk berhasil di jalanan atau untuk mengakali atau menipu orang lain. Yang keempat ada need for excitement atau mencari sensasi atau bahaya. Yang kelima ada kepercayaan pada takdir, perasaan bahwa orang tidak memiliki kendali atas kehidupan mereka sendiri. Dan yang keenam ada keinginan untuk kebebasan atau sering dinyatakan sebagai kemarahan terhadap figur otoritas. Menurut Elijah Anderson, menjelaskan bahwa di lingkungan perkotaan yang miskin, kebanyakan orang berhasil menyesuaikan diri dengan nilai-nilai konvensional atau layak. Untuk menunjukkan bahwa mereka dapat bertahan hidup di jalanan, seorang pria mudah menunjukkan keberanian atau kesediaan untuk menghadapi ancaman apapun. Oke, selanjutnya ada symbolic interaction theories yang menjelaskan bagaimana orang-orang mendefinisikan penyimpangan di situasi sehari-hari. Yang pertama ada labeling theory. Di labeling theory ini percaya bahwa penyimpangan dan konformitas tidak hanya datang dari apa yang dilakukan, tetapi juga dari bagaimana orang lain merespons tindakan tersebut. Ada juga stigma, di mana label negatif yang sangat kuat hingga mengubah konsep diri dan identitas seseorang. Selanjutnya ada primary dan secondary deviance. Di sini dibagi menjadi dua, penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer memiliki dampak yang kecil untuk konsep diri seseorang, contohnya seperti bolos sekolah dan menyontek. Yang kedua ada penyimpangan sekunder. Di sini memiliki dampak yang sampai mengubah konsep diri seseorang dan dampak yang ditimbulkannya besar. Contohnya pemerkosaan, pembunuhan, dan perampokan. Lalu ada retrospektif dan projective labeling. Di retrospektif labeling menafsirkan masa lalu seseorang berdasarkan penyimpangannya di masa sekarang. Dan projective labeling memprediksi masa depan seseorang berdasarkan penyimpangannya di masa sekarang. Contohnya misal ada pendeta yang melecehkan anak-anak. Orang-orang akan mulai mengingat masa lalunya yang misal dia suka dekat dengan anak-anak. Itu termasuk retrospektif labeling. Dan kemudian ketika ada orang lain yang bilang, dia kayaknya bakal kayak gitu terus deh. Nah, itu udah termasuk ke projective labeling. Selanjutnya, ada labeling difference as deviance. Orang-orang cenderung melihat orang lain yang mengganggu dirinya sebagai orang yang menyimpang atau punya mental illness. Ini sebenarnya nggak boleh, karena memang dunia itu penuh dengan orang yang berpikir dan bertindak dengan cara yang berbeda dari kita. Sehingga mungkin hal itu mengganggu kita. Tapi kita nggak punya alasan untuk menganggap orang tersebut punya mental illness. Selanjutnya, the medicalization of deviance. Ini adalah transformasi penyimpangan moral dan hukum menjadi sebuah kondisi medis. Ketika masalah moral seperti kecanduan alkohol, obesitas, kecanduan narkoba, dan lain-lain, kini didefinisikan sebagai penyakit. Secara moral, kita melihat orang dari baik dan buruknya. Sedangkan dari medis, kita melihat orang dari sehat atau sakitnya. Contohnya, tadinya penggunaan ganja itu dianggap sebagai tindakan kriminal. Kini dianggap sebagai salah satu treatment untuk beberapa penyakit. Kemudian, the difference labels make. Baik secara moral atau medis, penyimpangan memiliki 3 konsekuensi. Yang pertama, siapa yang menanggapi penyimpangan itu? Secara moral, biasanya orang yang menanggapi penyimpangan itu komunitas atau polisi, sedangkan secara medis biasanya spesialis atau psikiater. Yang kedua, bagaimana orang-orang menanggapi penyimpangan. Secara moral akan ditanggapi sebagai pelaku yang harus diberi hukuman, sedangkan secara medis akan ditanggapi sebagai pasien yang butuh treatment.
Yang ketiga adalah kompetensi pribadi yang menyimpang. Secara moral, kita tetap harus mempertanggungjawabkan tindakan kita, baik itu benar ataupun salah. Sedangkan secara medis, kita dianggap sakit, maka kita dianggap tidak bisa mengkontrol tindakan kita. Selanjutnya ada Sutherland Differential Association Theory. Kecenderungan seseorang untuk konformitas atau menyimpang tergantung dari beberapa kontak dengan orang lain yang mendorong atau menolak perilaku konvensional. Contohnya misal teman peer group kita sering kena masalah karena melanggar aturan, biasanya kita juga ambil bagian di situ atau bahkan kita jadi ikut-ikutan. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah Hirschi Control Theory. Di sini dia yakin bahwa kontrol sosial tergantung pada orang yang mengantisipasi konsekuensi dari tindakan mereka. Hirschi menghubungkan konformitas dengan 4 bentuk kontrol sosial. Yang pertama attachment, di mana ketertarikan sosial yang kuat seperti hubungan keluarga, sekolah, dan pertemanan akan mendorong tindakan konformitas. Selanjutnya opportunity, di mana orang yang merasa pesimis dengan masa depannya cenderung akan menyimpang dan sebaliknya. Selanjutnya, involvement. Kesibukan dan keterlibatan di pekerjaan, sekolah, atau olahraga bisa mencegah seseorang melakukan penyimpangan. Yang terakhir ada belief. Memiliki kepercayaan yang kuat terhadap moralitas konvensional dan menghormati otoritas bisa menahan seseorang untuk menyimpang. Selanjutnya adalah Theories of Class, Race, and Gender, Deviance and Inequality. Hubungan penyimpangan dengan ketidaksetaraan sosial adalah siapa atau apa yang disebut penyimpangan, tergantung pada kategori orang mana yang memegang kekuasaan dalam suatu masyarakat. Next. Yang pertama adalah penyimpangan dan kekuatan. Teori konflik sosial menjelaskan pola ini dalam 3 cara. Yang pertama yaitu semua norma, terutama hukum masyarakat manapun, umumnya mencerminkan kepentingan orang kaya dan berkuasa. Orang yang mengancam orang kaya cenderung dicap penyimpang. Di sini bisa kita lihat bahwa hukum lebih berpihak kepada kepentingan orang kaya dan berkuasa. Namun ketika orang yang tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan, ketika melakukan sebuah penyimpangan lebih berisiko untuk dicap penyimpang. Yang kedua adalah ketika perilaku mereka dipertanyakan, orang yang berkuasa dan memiliki kekayaan memiliki sumber daya untuk menolak label menyimpang. Di sini kita lihat bahwa orang-orang kaya dan orang-orang berkuasa memiliki kekuatan untuk menolak label-label menyimpang yang dicapkan kepada mereka. Yang ketiga adalah kepercayaan yang meluas bahwa norma dan hukum itu alami dan baik untuk menutupi karakter politik mereka. Mungkin orang-orang kaya dan orang yang berkuasa ini mengutuk hukum yang tidak setara, tetapi mereka tidak terlalu memikirkan apakah hukum itu sendiri adil atau tidak. Next. Yang kedua adalah penyimpangan dan kapitalisme. Dalam tradisi Marxis, Stephen Spitzer pada tahun 1980 berpendapat bahwa label menyimpang diterapkan pada orang-orang yang mengganggu operasi kapitalisme. Kapitalisme sendiri didasarkan pada kontrol pribadi atas kekayaan. Orang yang mengancam milik orang lain bisa dicap menyimpang. Seperti orang miskin mencuri dari orang kaya lebih berpotensi untuk dicap menyimpang. Sebaliknya, jika orang kaya memanfaatkan orang miskin, tidak terlalu berpotensi dicap menyimpang. Yang kedua, kapitalisme bergantung pada tenaga kerja produktif. Orang yang tidak bisa atau mau bekerja berisiko dicap menyimpang. Sebagai contoh, kita bisa mengambil kepada orang-orang tua, orang yang cacat, ataupun orang yang memang tidak mau bekerja. Yang ketiga, kapitalisme bergantung pada penghormatan terhadap figur otoritas, menyebabkan orang yang melawan otoritas dicap menyimpang. Bisa dilihat bahwa orang-orang yang memiliki kekuatan atau tokoh di suatu masyarakat, apabila orang ini dilawan, maka orang yang melawan tersebut dapat dicap menyimpang. Yang keempat, siapapun yang secara langsung menentang status quo kapitalis, kemungkinan besar akan dianggap menyimpang. Next. Yang ketiga ada white collar crime. Menurut Edwin Sutherland pada tahun 1940, kejahatan kerah putih sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari posisi sosial yang tinggi dalam pekerjaan mereka. Bisa kita simpulkan bahwa orang yang memiliki kekuasaan atau
kedudukan yang tinggi dalam pekerjaan mereka, jika mereka melakukan suatu kejahatan, hal itu bisa dikategorikan kepada white collar crime. Berikut adalah beberapa hal tentang white collar crime. Yang pertama, tidak melibatkan kekerasan dan jarang menarik polisi ke tempat kejadian perkara. Yang kedua, menggunakan kantor mereka yang kuat untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain secara ilegal. Yang ketiga, sosiolog terkadang menyebut ini sebagai kejahatan di kamar, sebagai lawan dari kejahatan di jalan. Yang keempat, kasus paling umum adalah penggelapan bank, penipuan bisnis, penyuapan, dan pelanggaran anti kepercayaan. Dan yang terakhir, biasanya kejahatan white collar crime berakhir di sidang perdata. Next. Selanjutnya ada corporate crime. Corporate crime merupakan perbuatan hukum korporasi atau orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka. Corporate crime biasanya dengan sengaja menjual produk yang salah atau berbahaya hingga dengan sengaja mencemari lingkungan. Darber 2004. Salah satu contoh corporate crime bisa kita lihat adalah peristiwa Lumpur Lapindo, di mana terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan dari sebuah corporate. Atau bisa kita lihat dari adanya produsen-produsen dari suatu produk yang membuat produk yang berbahaya atau produk yang menipu konsumennya. Selanjutnya, organized crime, yaitu kejahatan yang berupa bisnis memasok barang atau jasa secara ilegal. Contohnya mafia, yakuza, Al Capone, atau Pablo Escobar, di mana kejahatan ini cenderung mengarah kepada penjualan narkoba, ekstasi, dan penjualan wanita. Selanjutnya adalah race conflict theory atau hate crimes, tindakan kriminal terhadap seseorang atau properti seseorang oleh pelaku yang dimotivasi oleh bias rasial atau lainnya. Hal ini kita bisa lihat sering di Amerika Serikat, yaitu tindakan rasisme terhadap warga-warga kulit hitam. Atau bisa juga kita ambil contoh di Indonesia, seperti adanya konflik antar budaya, atau kita bisa juga mengambil contoh adanya penyerangan ke markas besar Polri. Hal tersebut bisa dikategorikan sebagai hate crimes karena sang penyerang bukan dikategorikan sebagai terorisme, tapi dikategorikan sebagai hate crime karena dia menuju suatu instansi yang spesifik, yaitu polisi. Selanjutnya yaitu feminist theory, deviance and gender, adanya ketimpangan antar gender, di mana biasanya yang menjadi korban adalah wanita. Bisa kita lihat misalnya di Arab, di mana wanita tidak diperbolehkan untuk menyetir sendiri, ataupun adanya tindakan yang tidak adil kepada wanita, di mana lebih banyak aturan yang mengikat kepada wanita, sedangkan bagi pria sendiri tidak terlalu diikat oleh hukum. Next. Selanjutnya ada kejahatan. Seperti yang tadi udah saya bilang tentang pengertian kejahatan. Sekarang tuh di kejahatan itu ada dua elemen. Yang pertama adalah ada act. Nah, kalau act itu adalah kegagalan seseorang dalam memenuhi aturan. Jadi ya dia nggak bisa memenuhi aturan tersebut, jadilah kasus crime. Yang kedua ada criminal intent. Kalau criminal intent itu ada yang namanya guilty mind atau pemikiran bersalah atau intensi seseorang dalam melakukan sesuatu yang dapat melanggar hukum pidana. Lanjut. Ada tipe-tipe kejahatan nih. Yang pertama crime against the person atau bisa disebut juga violent crimes. Jadi kalau violent crimes ini adalah kejahatan yang direct atau secara langsung menimbulkan kekerasan atau ancaman kepada orang lain. Contohnya pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan. Namun perampokan di dalam sini itu bukan hanya ngambil barang, tapi juga ada aksi di mana mereka itu membunuh atau mengancam orang yang punya rumah dan segalanya sehingga menimbulkan ketakutan atau rasa trauma pada orang tersebut. Yang kedua ada crimes against property atau namanya property crimes. Property crimes itu adalah kejahatan yang melibatkan pencurian properti orang lain. Jadi ini dia nggak direct langsung bertemu orang tersebut. Yang pertama adalah contohnya burglary. Nah, kalau burglary ini adalah attempt atau usaha seseorang untuk memasuki suatu wilayah secara ilegal. Contohnya kayak break in atau kayak mungkin
mendobrak pintu, mecahin kaca, dan lain-lain. Yang kedua ada larceny theft, itu tuh kayak biasa aja ngambil barang. Yang ketiga ada auto theft. Nah, kalau auto theft ini adalah dia ngambil kendaraan bermotor. Yang terakhir ada arson. Nah, kalau arson ini adalah usaha seseorang dalam membakar properti orang lain gitu. Yang ketiga ada victimless crime. Nah, victimless crime ini tuh beda dari violent crime sama property crimes karena dia itu lebih nggak terlalu besar-besar banget dan dia tuh biasanya cuma involve diri dia sendiri. Jadi kalau victimless crime ini pelanggaran hukum pidana di mana tidak ada korban yang jelas. Nah, biasanya pelaku victimless crime ini itu juga merupakan korban gitu. Jadi contohnya pemakaian narkoba kan dampaknya juga ke kita, prostitusi dan judi gitu. Next. Terus ada statistik kejahatan atau crime statistics. Polisi itu menghitung hampir 10 juta kejahatan serius di tiap tahunnya. Tapi statistik ini juga tuh cuma kejahatan yang diketahui polisi atau yang memang kasus yang dilaporkan kepada polisi gitu. Pada akhirnya tim riset itu melakukan yang namanya victimization survey, di mana mereka itu nanyain ke sampel orang-orang apakah mereka tuh memiliki pengalaman dengan kejahatan gitu. Hasilnya akhirnya menunjukkan bahwa kasus kejahatan itu sebenarnya 2 kali lebih lipat lebih banyak daripada statistik yang disediakan oleh polisi. Next. Nah, selanjutnya ada district criminal approval. Jadi ini maksudnya kategori-kategori kejahatan gitu pelakunya. Yang pertama ada age. Nah, pelaku kejahatan itu biasanya dilakukan oleh remaja dan berumur 15 sampai 24 tahun dengan 39,7% penangkapan atas violent crimes dan 45% atas property crimes. Selanjutnya ada gender. Nah, kalau gender ini mayoritas kejahatannya itu dilakukan oleh laki-laki ketimbang perempuan. Dia 2 kali lebih banyak daripada perempuan, dengan 67,4% atas property crimes dan 82% atas violent crimes. Selanjutnya ada social class. Nah, kalau emang kelihatannya itu kejahatan itu rekat banget sama masyarakat miskin. Tapi ternyata kejahatan di masyarakat miskin itu memiliki pelaku yang sama. Jadi orang yang sama melakukan kejahatan berkali-kali gitu. Jadi banyak banget nih mayoritas orang miskin itu tuh sebenarnya nggak punya criminal record sama sekali. Jadi kejahatan itu tuh malah banyak dilakukan oleh social class itu biasanya yang di yang kelas atas gitu. Contohnya itu dia bisa white collar crime atau corporate crime. Next. Selanjutnya ada race and ethnicity. Kalau white people itu biasanya 58,4% violent crimes dan 68,2% property crimes. Selanjutnya African American dengan 38,7% violent crimes dan 29% property crimes. Tapi walaupun kelihatannya emang African American itu lebih dikit persennya, tapi itu sebenarnya rate criminal record mereka tuh lebih tinggi karena populasi mereka tuh juga dikit, yaitu cuma 13,2%. Tapi perlu diingat juga kalau misalnya pelaku kejahatan itu juga punya risiko yang tinggi untuk menjadi korban kejahatan. Jadi contohnya itu adalah African American itu 6 kali lebih sering atau lebih banyak meninggal karena kasus pembunuhan atau homicide gitu. Jadi emang rasisnya kencang banget. Dan kalau di US itu POC atau bisa disebut people of color itu biasa overcriminalized. Maksudnya adalah ya ada rasisme juga. Jadi mungkin yang white people itu melakukan pelanggaran yang besar, tapi mungkin hukumannya tuh nggak sebesar itu, serta giliran African American melakukan yang pelanggaran yang sama atau bahkan sebenarnya lebih ringan, tapi dihukumnya lebih tinggi gitu daripada white people yang tadi. Next. Selanjutnya ada crime in global perspective. Jadi kejahatan di United States itu termasuk yang tinggi kalau misalnya dilihat dari standar dunia. Nah, ini ada yang namanya Elliot Curry, dia itu mengatakan kalau misalnya kejahatan itu sebenarnya berasal dari penekanan budaya kita kalau misalnya dituntut adanya keberhasilan ekonomi pada individu kita masing-masing. Terus tingkat kejahatan itu tinggi di beberapa kota besar biasanya yang memiliki peningkatan populasi yang terus-menerus dan jutaan masyarakat miskin. Terus negara yang berbeda itu juga memiliki strategi yang berbeda pula untuk mengatasi kejahatan. Next. Yang terakhir itu ada di US Criminal Justice System. Next. US Criminal System ada banyak sistemnya. Yang pertama mulai dari due process. Due process itu adalah konsep proses hukum, berarti
bahwa siapapun yang dituduh melakukan kejahatan harus menerima pemberitahuan yang adil tentang pemberitahuan yang adil tentang proses hukum. Yang kedua, kesempatan untuk mengajukan pembelaan selama sidang atas tuduhan yang harus dilakukan sesuai dengan hukum. Dan yang ketiga, hakim atau juri yang menimbang bukti secara tidak memihak. Yang ya itu. Yang kedua itu ada polisi menggunakan banyak penilaian pribadi dalam memutuskan situasi mana yang menjamin perhatian mereka dan bagaimana menanganinya. Polisi menggunakan kebijaksanaan pribadi menangani suatu situasi. Penelitian menunjukkan bahwa polisi lebih mungkin untuk melakukan penangkapan jika pelanggaran itu serius, jika pengamat hadir atau jika tersangka adalah orang Afrika, Amerika, atau Latin. Jadi secara jelas polisi itu menggunakan akal pikirannya sendiri untuk memulai penangkapan seseorang atau masalah yang diselidikinya. Jadi dan kemungkinan besar itu mereka lebih cenderung menangkap orang yang secara istilah African American atau Latino gitu. Next. Yang ketiga ada courts. Courts itu sidang bergantung pada proses permusuhan di mana pengacara yang mewakili terdakwa dan satu mewakili negara mempresentasikan kasus mereka di hadapan hakim yang memantau prosedur hukum. Ada 4 pembenaran untuk hukuman, yaitu retribusi, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Retribusi itu adalah tindakan balas dendam moral di mana masyarakat membuat pelaku menderita sebanyak penderitaan yang disebabkan oleh kejahatan. Yang kedua adalah pencegahan, itu upaya untuk mencegah kriminalitas melalui penggunaan hukuman. Yang ketiga, rehabilitasi, program untuk mereformasikan pelaku untuk mencegah pelanggaran di kemudian hari. Yang keempat, perlindungan masyarakat, membuat pelaku tidak dapat melakukan pelanggaran lebih lanjut untuk sementara waktu melalui penjara atau secara permanen dengan eksekusi. Next. The death penalty tetap menjadi kontroversial di Amerika Serikat. Salah satunya negara barat berpenghasilan tinggi yang secara rutin mengeksekusi pelanggaran serius. Trennya adalah menuju eksekusi yang lebih sedikit. Correction based civilization termasuk masa percobaan dan pembebasan bersyarat. Program-program ini menurunkan biaya mengawasi orang-orang yang dihukum karena kejahatan dan mengurangi kepadatan penjara, tetapi belum terbukti mengurangi residivisme. Next, di community based correction itu ada 3, yaitu mulai dari probation. Probation itu adalah kebijakan yang memungkinkan pelanggaran yang dihukum untuk tetap berada di masyarakat di bawah kondisi yang diberlakukan oleh pengadilan dan termasuk pengawasan rutin. Yang kedua, shock probation, kebijakan di mana seorang hakim memerintahkan pelaku dihukum ke penjara untuk waktu yang singkat tetapi kemudian menangguhkan sisa hukuman yang mendukung masa percobaan. Yang ketiga, sebuah kebijakan untuk melepas pelaku dari penjara untuk melayani waktu hukumannya di community lokal di bawah supervisi namanya parole officer. Saya lupa ini ya, dan lupa diituin. Next. Oke, untuk analisis kasus, kita angkat kasus dari korupsi bansos oleh Juliari Batubara. Jadi pada Desember 2020 terungkap kasus korupsi bansos COVID-19 oleh Juliari Peter Batubara, di mana ia menerima suap sebesar lebih dari 32 miliar rupiah dari rekannya di Kemensos bagian penyedia bansos. Warga yang sudah kesulitan di masa pandemi pun makin sulit dan terpuruk karena sama sekali tidak ada bantuan sosial yang turun ke tangan masing-masing warga.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sesi. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat nih dalam kasus korupsi bansos. Nah, pihak-pihak yang terlibat itu ada pelaku korupsinya, yaitu Juliari, penerima bansos, netizen, dan juga kepolisian atau pengadilan. Next. Selanjutnya selanjutnya dibacakan oleh Mika. Oke, yang pertama, penyelesaian kasus dari pelaku. Pada awalnya, Juliari Batubara meminta mohon peringanan hukuman karena merasa sudah cukup tersiksa oleh cacian netizen, juga mengatakan dirinya adalah tulang punggung keluarganya sehingga dengan ditahan akan berdampak buruk pada keluarganya. Namun berita terkini mengatakan Juliari memutuskan tidak ajukan banding. Yang kedua, penyelesaian kasus penerima bansos dan netizen. Penerima bansos dan netizen kerap memberi sanksi sosial. Soal penyelesaian kasus, sebagian besar masih menyimpan amarah, namun yang hanya mereka bisa harapkan adalah tindakan hukum yang adil. Yang ketiga, penyelesaian dalam jalur hukum. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada akhirnya memutuskan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dengan vonis 12 tahun penjara dan denda sebanyak 500 juta subsidiair 6 bulan kurungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cesar. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa kasus Juliari Batubara termasuk dari jenis kejahatan white collar crime. Kasus korupsi merupakan kejahatan kerah putih karena korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak pantas dan melanggar hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan yang telah dipercayakan. Deskripsi tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan Juliari Batubara yang menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Dalam tipe kejahatan, kasus ini masuk kemana? Dari hasil diskusi kami, kasus ini merupakan penyimpangan yang sangat serius hingga dapat disebut kejahatan yang pada akhirnya melibatkan criminal justice system. Jika melihat dari banyak tipe kejahatan, kasus korupsi bansos COVID-19 ini termasuk ke property crime, karena mengambil properti atau hak orang lain yang bukan semestinya. Apalagi di sini posisinya adalah bansos yang mewakili banyak warga untuk mengatasi kesulitan pada masa pandemi. Next. Inilah referensinya. Oke, segitu aja presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan.